Selamat pagi Bapak Ibu, kita bersama berjumpa lagi. Kiranya Bapak Ibu semua sehat dan diberkati Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Anthony de Mello tentang seorang jenderal termasyhur bernama Nobunaga, seorang jenderal Jepang. Seorang yang memimpin sebuah pertempuran dengan jumlah prajurit yang hanya 1/10 dari jumlah prajurit musuh. Jenderal Nobunaga yakin bahwa ia akan menang. Tetapi para prajuritnya merasa sangsi. Dalam perjalanan menuju peperangan, mereka berhenti di sebuah kuil Shinto. Sesudah berdoa di dalam kuil, Nobunaga keluar dan berkata kepada semua prajuritnya, "Sekarang supaya kalian tidak menjadi sangsi dalam pertempuran ini, sekarang aku akan melemparkan mata uang. Jika gambar kepala yang muncul, maka itu tanda bahwa kita akan menang. Kalau angka yang muncul, maka kita akan kalah." Lalu koin itu dilemparkan oleh Jenderal Nobunaga dan yang keluar adalah gambar kepala. Semua pasukan, semua prajurit yakin bahwa mereka akan menang. Lalu mereka maju dalam pertempuran dan mereka menang. Sekalipun jumlah mereka hanya 1/10 dari jumlah prajurit musuh. Setelah usai pertempuran, akhirnya Jenderal Nobunaga membuka sebuah rahasia bahwa sesungguhnya koin yang dia lemparkan itu bergambar pada dua sisinya, bergambar kepala dan tidak ada gambar angka. Kisah ini dipakai oleh Anthony de Mello untuk mengatakan pada orang-orang yang membaca tulisan Anthony de Mello, kehidupan ini tidak ditentukan oleh takdir, tetapi kehidupan ini ditentukan oleh iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Lukas pasal 6, Tuhan Yesus pernah berkhotbah tentang ucapan bahagia. Injil Lukas pasal 6 ayat 21 akan menjadi perenungan kita. Lukas 6 ayat 21. "Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Kita perlu melihat bagaimana Tuhan Yesus mengucapkan ucapan-ucapan bahagia ini di dalam khotbahnya. Kita melihat peristiwa sebelumnya adalah peristiwa di mana Yesus berjumpa dengan orang banyak. Bahkan orang banyak itu berebut untuk bisa menjamah Yesus. Orang banyak itu berebut untuk bisa menyentuh Yesus karena mereka percaya bahwa mereka akan sembuh dari sakit penyakitnya. Sesudah peristiwa itulah Yesus kemudian berucap tentang ucapan berbahagialah. "Berbahagialah kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa." Ungkapan berbahagia bukan sebagai sebuah keadaan, tetapi ungkapan bahagia yang Yesus katakan adalah sebuah ungkapan untuk menghidupi iman. Bahwa Tuhan akan menghadirkan dan memberikan kebahagiaan itu. Ketika engkau menjalani hidup ini dengan imanmu, kebahagiaan itu menjadi perjalanan iman di dalam Tuhan, di mana Tuhan akan selalu jauh lebih besar dari segala masalah hidup kita. Tuhan jauh lebih besar dari masalah hidup kita. Masalah kita tidak pernah lebih besar dari kasih dan kuasa Tuhan. Karena itu Yesus berkata, "Berbahagialah." Kebahagiaan bukanlah takdir. Kebahagiaan adalah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Di dalam segala situasi kita menang oleh karena iman.
oleh iman itulah kita menang, dan itulah kebahagiaan kita di dalam Kristus. Amin.